Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julaili rahimahullah taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 nama, yaitu Al-Alim, Al-Alim dan Alamul Ghuyub, yang memiliki makna yang mirip ya. Nama Allah Al-Alim ya, alim isim fa'il, itu disebutkan 13 kali di dalam Al-Quran ya, di antaranya surat At-Taubah ayat 94 Allah Ta'ala firman, "Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wa syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui yang gaib maupun yang nampak, maka dia akan mengabarkan kepada kalian apa yang dulu kalian lakukan. Ya, itu diantaranya. Kemudian nama Allah Al-Alim pakai iya, Al-Alim itu disebutkan sebanyak 157 kali. Ini yang paling banyak. Al-Alim ini bentuknya sigoh mubalaghah. Kalau tadi isim fa'il, ini sigoh mubalaghah. Di antaranya Allah Ta'ala firman dalam surat Al-Maidah ayat 97, wa anallaha bikulli syai'in alim, dan sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Dan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 32 Allah Ta'ala firman ya, Allah Ta'ala menceritakan bagaimana ucapan para malaikat. Mereka mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka berkata, maha suci Engkau, tidak ada ilmu pada kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, juga disebut dalam surat Al-Luqman ayat 34 Allah firman, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di negeri mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha detail ilmunya. Adapun nama Allah Alam, Alamul Ghuyub ya, diidopatkan kepada Ghuyub ya. Ini disebutkan 4 kali. 2 diantaranya dalam surat Al-Maidah. Allah firman dalam surat Al-Maidah ayat 109, qalu la ilma lana illa qalu ma ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Mereka mengatakan, kami tidak memiliki ilmu, sesungguhnya Engkau adalah yang maha mengetahui seluruh perkara yang gaib. Juga disebutkan dalam surat Al-Taubah ayat 78, alam ya'lamu anallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anallaha 'allamul ghuyub. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah itu mengetahui rahasia mereka dan
bisik-bisiknya mereka, dan sesungguhnya Allah Allamul Ghuyub, yang maha mengetahui seluruh perkara yang gaib. Itu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa di antara nama Allah Ta'ala Al-Alim, Al-Alim, dan Alamul Ghuyub. Ya, kita akan bahas tiganya, tapi maknanya sama. Ya. Jadi sudah dijelaskan bahwa ya, Al-Alim itu isim fa'il, adapun Al-Alim itu sigah mubalaghah, dan Alam itu lebih mubalaghah lagi, maknanya lebih lagi ya. Menunjukkan makna taksir wa ziyadah, lebih dan tambah, ada tambahan. Berkata Ar-Raghib, al-ilmu idraku syai' bihaqiqatihi. Namanya ilmu itu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, itu ilmu ya. Jadi ilmu itu mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, itu adalah ilmu. Adapun mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya, namanya apa? Jahlul murakkab, double ya. Kalau nggak tahu sama sekali itu jahal, nggak tahu. Tapi kalau mengetahui sesuatu berbeda dengan hakikatnya, namanya jahlul murakkab, double, bodohnya double. Dia tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Nah, sekarang makna pada hak Allah Ta'ala. Di sini banyak ulama yang menyebutkan, kita sebutkan dari Syekh As-Sa'di saja ya. Yang jelas maknanya mirip sama ya. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir As-Sa'di-nya, bila mengatakan makna nama Allah Al-Alim, Al-Alim dan Alamul Ghuyub maknanya sama. Wa huwa alladhi ahata ilmuhu bidh-dhawahir wal bawatin wal israr wal i'lan bil wajibati wal mustahilati wal mumkinati bil alamil uluwi was sufli wa bil madi wal hadir wal mustaqbal fala yakhfa alaihi syai'un minal asya'. Maknanya Al-Alim ya, Al-Alim dan Alamul Ghuyub, dialah yang ilmunya meliputi seluruh yang zahir. Ilmunya meliputi seluruh yang zahir, juga meliputi seluruh yang batin. Apapun yang batin itu diliputi oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah meliputinya, tahu segalanya. Meliputi semua yang rahasia dan mengetahui semua yang dinampakkan. Mengetahui yang wajib-wajib ya, ini terkait dengan nama dan sifat Allah Ta'ala ya, dia wajib wujud, wajib sifat-sifatnya. Yang mustahilat yang dinafikan oleh Allah Ta'ala, seperti sifat sinah, sifat naum, sifat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apapun yang dinafikan oleh Allah Ta'ala itu adalah sifat-sifat mustahilat, yang mustahil bagi Allah. Wal mumkinat, ini sifat makhluk. Makhluk itu mungkin, bisa aya, bisa teu aya. Meskipun istilah ini sebetulnya istilah mutakallim ya. Ini tidak digunakan oleh Ahlus Sunnah, tapi ini istilah mutakallim. Ahlus Sunnah menggunakannya kalau ketika membantah mereka, menggunakan istilah yang mereka gunakan. Artinya Allah mengetahui tentang dirinya. Wabil alamil uluwi wasufli, dia mengetahui alam atas dan alam bawah. Tidak ada satu alam pun, alam atas sampai alam bawah semuanya diliputi oleh ilmu Allah Ta'ala. Wabil madi wal hadil wal mustaqbal, ilmunya meliputi perkara yang telah berlalu, sekarang dan yang akan datang. Fala yakhfa alaihi syai'un minal asya', tidak ada sesuatu pun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya Allah ketahui. Ya. Qala aidha, berkata juga Syekh As-Sa'di, wal alim al-muhit ilmuhu bi kulli syai'. Al-alim artinya yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Bil wajibati wa mumtani'ati wal mumkinat, mengetahui perkara yang wajib, yang mustahil dan mungkin. Fa ya'lamu ta'ala nafsahu al-karimah, Allah Ta'ala mengetahui tentang dirinya yang mulia. Wa na'utahu al-muqaddasah, dan sifat-sifatnya yang disucikan. Wa awsafahu al-azimah, dan sifat-sifatnya yang agung. Wa huwal wajibu wa huwal wajibatul lati la yumkin illa wujuduha. Itu semuanya ya, sifat-sifat yang sempurnanya semuanya adalah wajib bagi Allah Ta'ala, tidak mungkin kecuali wujudnya, keberadaannya. Wa ya'lamul mumtani'at,
hala imtinaiha, dia mengetahui apa yang mustahil, ya, keadaan kemustahilannya. Wa ya'lamu ma yatarattabu ala wujudiha law wujidat kama qala ta'ala. Dan kalau seandainya mustahil itu ada, seperti apa wujudnya, Allah yang Maha mengetahuinya. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 22, "Lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata." Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada tuhan-tuhan yang lain selain Allah, lafasadata, tentunya langit dan bumi akan hancur. Ini mustahil. Tapi kalau seandainya terjadi, Allah tahu apa yang akan terjadi. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 91, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin." Allah tidak memiliki anak dan tidak ada bersamanya satu Tuhan pun. Idza lahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'din. Kalau seandainya ada ilah yang lain selain Allah, pasti masing-masing itu akan pergi membawa ciptaannya. Masing-masing membawa pergi ciptaannya. Akan ada beberapa kubu dan sebagian mereka akan saling mengalahkan sebagian yang lainnya. Ini sesuatu yang mustahil, tapi seandainya terjadi, Allah Maha tahu. Ya. Dan nas-nas yang menunjukkan akan tafsilnya, rincinya ilmu Allah Ta'ala itu sangat banyak. Sekarang kita sebutkan sebagian keterikatan ilmu Allah Ta'ala pada ciptaan dan syariatnya, untuk kita melihat bagaimana luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama, sumulu ilmillahi azza wa jalla likulli syai' fis samawati wa fil ard. Qala Allah Ta'ala wa anallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. At-Thalaq ayat yang ke-12. Yang pertama, kita bisa perhatikan peliputan ilmu Allah Azza wa Jal terhadap segala sesuatu di langit maupun di bumi. Allah meliputi segala sesuatunya. Tidak ada satu pun ya, ini mutlak, segala sesuatu yang besar, yang kecil, yang zahir, yang batin, semuanya diliputi oleh ilmu Ta'ala. Allah berfirman dalam surat At-Thalaq ayat 12 bahwa sesungguhnya ilmu Allah sungguh telah meliputi segala sesuatu. Ya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Saba ayat ketiga, Alimul Ghaib la ya'zubu anhu misqalu dzarratin fis samawati wala fil ard wala asgharu min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Maha mengetahui semua yang gaib. Tidak ada satupun yang tersembunyi sebesar darah pun, seberat darah pun, seberat semut, seberat debu, ya kalau kita kata Ibnu Abbas, kalau kita menepukkan tangan ke tanah, apa yang tersisa itulah dzarrah. Ada juga mengatakan dzarrah itu kalau kita lihat di rumah ada matahari yang masuk, ada yang berterbangan, itulah dzarrah. Artinya sesuatu yang sangat ringan, sesuatu yang sangat remeh. Ya, tidak ada satupun sebesar dzarrah di langit maupun di bumi. Tidak juga yang luput darinya yang lebih kecil dari itu maupun yang lebih besar, kecuali semuanya sudah ada fi kitabim mubin, semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Kataballahu maqadir khalaiqi min qabli ayyakhluqus samawati wal ardi bi khamsina alfasanah. Allah telah mencatat seluruh takdir ya, makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka tidak ada yang bergerak, tidak ada yang diam kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah catat di Lauhil Mahfuz. Ya. Kemudian yang kedua, ilmu Allah ilmuhu asyamil likulli ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Ilmunya yang meliputi segala apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit, apa yang keluar dari langit. Allah firman dalam surat Al-Hadid ayat ketiga, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, dan Allah maha melihat apa yang kalian lakukan.
Kemudian ilmuhul muhit bi maknunatil qulub wa ma tuhfihi sudur wa ma tuwaswisu bihi nufus. Ilmunya terhadap meliputi semua yang disembunyikan oleh hati, apa yang tersembunyi di dalam dada, apa yang diwaswaskan oleh jiwa, apa yang dibisikkan oleh jiwa. Jiwa itu ada nafsu amaratun bisu, jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Allah tahu semuanya. Apa yang dibisikkan jiwa saja Allah tahu, apalagi apa yang dibisikkan oleh syaitan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 29, qul in tuhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Katakanlah, seandainya kalian menyembunyikan apa yang di dalam dada kalian atau kalian nampakkan itu, Allah Maha mengetahuinya. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, dia mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Qaf ayat 16, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya, dan kami lebih dekat kepadanya melebihi ulat lehernya. Kemudian ilmu subhanahu likulil asya qabla al-wuqu'iha wa anna dhalika fi kitab wa lahul hikmatul balighah fi taqdiriha. Qala subhana ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sebelum terjadinya, Allah mengetahui seluruhnya. Dan semuanya itu sudah tercatat di dalam kitab, dan Allah memiliki hikmah yang sempurna di dalam seluruh takdirnya. Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin, musibah apapun yang menimpa kepadamu, musibah apapun yang menimpa baik di bumi dan juga pada diri kalian, kecuali semuanya itu sudah tercatat dalam Alkitab min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan musibah tersebut. Sudah ada. Inna dzalika 'ala Allah yasir, semuanya sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Juga ilmuhu asyamil lima yanzilu minas syara'i ala rusulihi wa anhu subhanahu a'lamu bima yanzilu wa a'lamu bima yasluhu li ibadihi wa yantahi bihim ila sa'adati wal khairi fi daraini. Ilmunya Allah Ta'ala yang meliputi apa yang Allah turunkan berupa syariat-syariatnya kepada rasul-rasulnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang Dia turunkan. Dia Maha mengetahui apa yang maslahat bagi hambanya. Apapun yang maslahat bagi hambanya Allah perintahkan. Apa yang memudaratkan yang pasti Allah akan larang. Dan Allah Maha mengetahui terminal terakhir mereka kepada kebahagiaan dan kebaikan di dua negeri. Semua yang Allah syariatkan itu menghantarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan di dua negeri. Makanya buahnya adalah taslim, berserah diri. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, meskipun akal kita nggak nyampe. Apapun yang Allah syariatkan itu pasti baik, apa yang Allah perintahkan pasti baik, apa yang Allah larang itu pasti keburukan, meskipun akal kita nggak nyampe. Allah firman, in hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, sesungguhnya Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Al-Isra ayat 9. Wa ma faratna fil kitabi min syai', dan kami tidak lalaikan, tidak tinggalkan di dalam Alkitab sesuatu pun. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Kami telah turunkan kepadamu Alkitab sebagai penjelasan atas segala sesuatu, sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Surat An-Nahl ayat 89.
Kemudian hadzal ilm alladhi ya'lamuhu al-insan mahdud min ulumiddin wa dunya inama huwa min ta'limillahi ta'ala lahu wa ihtisasihi lahu bil aql wa qabiliyatuhu at-ta'lim wa illa fal insan kama qala anhu khaliquhu azza wa jal wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Ilmu ini yang diketahui oleh manusia itu terbatas, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Itu semua hanyalah taklim, ya, pengajaran Allah Ta'ala kepadanya, dan Allah khususkan baginya, bagi manusia, dengan akal dan kemampuan untuk menerima pelajaran. Jika tidak, maka manusia seperti apa yang dikatakan oleh penciptanya, Allah keluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian tanpa mengetahui sesuatu pun, dan Allah menjadikan bagi kalian pendengaran dan penglihatan dan hati la'allakum tashkurun, agar supaya kalian bersyukur. Karena tiga hal ini, penglihatan, pendengaran dan hati, ini ada alat untuk menerima ilmu. Inna fidzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Semua itu merupakan peringatan, ya, pelajaran bagi siapa? Orang yang alqasam'a, itu memusatkan pendengaran. Inna fidzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati. Kana lahu qalbun aw alqasam'a, atau dia memfokuskan pendengaran, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Dan ketiga ini pula yang akan dimintai pertanggungjawaban. La taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kau ikuti sesuatu yang kau tidak memiliki ilmu tentangnya, karena sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Wa hadzal ilmu alladhi indal insan mahma kasura wa tafarra'a, ilmu ini yang ada pada manusia meskipun itu banyak lagi bercabang-cabang, fa innahu la yusawi syai'an albattah inda ilmillahi ta'ala, maka itu tidak sama sekali di sisi ilmu Allah Ta'ala. Wa ma ahsana ma wasafa bihil al-Khidr, ya, al-Khidr alaihi salam, ilmu insan binisbati ila ilmi khaliqihi azza wa jal hina maqala li Musa alaihi salam wa huwa yara ta'iran yanqiru fi bahri liyakhudha min ma'ihi faqala alaihi salam ya Musa inna ma'aka ilman lam yu'allimnihi Allahu ta'ala wa ma'i ilmun lam yu'allimkahu Allahu azza wa jal ya Musa mana qasa ilmi wa ilmuka min ilmillahi illa mislu ma naqasa hadal usfur bi min qarihi minal bahar. Ini riwayat ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, ilmu betapa bagusnya, ya, apa yang disebutkan oleh Khidir alaihissalam. Ya, Khidir alaihissalam berbicara tentang ilmu manusia jika dibandingkan dengan ilmu penciptanya azza wajal. Tatkala dia berkata kepada Musa alaihissalam, tatkala Nabi Musa melihat burung mematuk di samudra untuk mengambil air. Jadi burung lagi mematuk-matuk, ya, minum di samudra. Ya. Dan tentunya burung itu, ya, sedikit, ya. Berkata Khidir kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya bersamamu engkau memiliki ilmu yang Allah tidak ajarkan kepadaku, dan aku memiliki ilmu yang tidak Allah ajarkan kepadamu. Ya Musa, tidaklah ilmuku dan ilmumu itu mengurangi ilmu Allah Ta'ala, kecuali semisal, ya, berkurangnya burung itu, ya, dengan mematuk samudra. Ya, ilmu kita itu teramat
sedikit ya. Nah, kemudian yang berikutnya, innallaha subhanahu li kamali ilmihi ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun walau kana kaifa yakun, ay annahu subhanahu ya'lamul umural madiyah allati waqa'at wa umural mustaqbalah allati lam yaqa' ba'du wa ya'lamul umura allati lan taqa law furida annaha taqa kaifa taqa wa hadha min kamali ilmihi bil ghaib wa awaqibil umur. Qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan ilmunya dia mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, apa yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara yang telah berlalu, yang telah terjadi, mengetahui perkara-perkara yang akan datang yang belum terjadi, mengetahui perkara-perkara yang tidak akan terjadi. Seandainya diasumsikan itu terjadi, bagaimana kejadiannya Allah tahu. Dan di antara kesempurnaan ilmu Allah Ta'ala terhadap perkara yang gaib dan mengetahui akibat seluruh urusan. Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Nggak lepas dari takdir Allah Ta'ala. Allah yang mentakdirkan, tentunya Allah yang lebih tahu. Apa yang itu Lauhul Mahfuz itu sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang azali dan abadi. Azali artinya la bidayata lahu, enggak ada awalnya. Abadi la nihayata lahu, enggak ada akhirnya. Allah tahu semuanya. Enggak ada satupun kecuali diliputi oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nama Allah taala adalah Al-Awwal, Al-Akhir. Al-Awwal laisa qablaka syai', Al-Akhir laisa ba'daka syai'. Karena enggak ada yang luput dari ilmu Allah taala. Ya, oleh karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya, dan dia jadi terlalu panjang ya. Sekarang kita masuk kepada asar, buah dari mengimani nama Allah Al-Alim. Itu banyak sekali ya peliputan yang jelas tidak ada satu pun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa buah dari mengimani nama Allah Al-Alim? Yang pertama, al-khauf minallahi azza wa jalla wa khasyatuhu wa muraqabatuhu fis sirri wal alan, li'anna al-'abda idza ayqana anna Allah ta'ala alimun bihalihi mutali'un ala batinihi wa dhahirihi fa inna dhalika yadfa'uhu ila istiqamati ala amrillahi azza wa jalla dhahiran wa batinan, fatuzakku a'mala qalbihi wa jawarihi wa yasilu ila martabatil ihsan alladhi qala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam antabudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Buah yang pertama dari mengimani nama Allah Al-Alim adalah akan membuahkan rasa takut di dalam hati manusia. Rasa takut, wa khosyah itu takut yang sesungguhnya. Jadi khosyah itu takut yang didasari oleh ilmu. Semakin kita mengenal Allah, pasti kita semakin takut. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan innamal ilmu khosyatullah, ilmu itu adalah takut kepada Allah. Kalau kita belajar ilmu tidak ada rasa takut kepada Allah, berarti ada yang salah dengan ilmu kita, ada yang salah dengan niat kita. Semakin kenal Allah, pakai semakin takut, dan akan membuahkan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, baik di dalam sendirian maupun ketika di hadapan orang banyak. Jangan sampai kita takut kepada Allah itu ketika di hadapan orang saja, bertakwa ketika di hadapan orang, sementara sendirian kita tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, keimanan terhadap nama Al-Alim ini akan membuat kita bertakwa dimanapun kita berada, takut kepada Allah Ta'ala, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zahir dan batin. Ini membuat kita senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala, senantiasa menjauhi kemaksiatan, senantiasa berbuat ketaatan.
Karena sungguhnya hamba jika dia telah meyakini bahwasanya Allah Ta'ala maha mengetahui keadaannya, mutalli ala batinihi wa dhahirihi, dia mutalli senantiasa mengawasi batin, yaitu dhahir dan batinnya, maka hal tersebut akan mendorong dia untuk istiqomah di atas perintah Allah Azza wa Jalla, dhahir wa batinan, dhahir maupun batin. Maka dia akan berusaha untuk mensucikan, membersihkan amalan-amalan hatinya, ya, menghilangkan hasad, dendam, kesombongan, ujub, semua penyakit hati. Meskipun manusia tidak mengetahui, dia tahu Allah Maha mengetahuinya, maka dia akan berusaha untuk menghilangkannya, berdoa kepada Allah Ta'ala untuk menghilangkan semua itu. Dan dia akan memperhatikan, ya, membersihkan amalan anggota badannya dari perkara yang menyelisihi sunnah Rasulnya, dan dia akan sampai kepada martabat ihsan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya, melihat dengan ilmunya. Semakin dia mengenal Allah, maka bisa menghadirkan makna-makna dari nama-nama dan sifat Allah Ta'ala, sehingga dia bisa khusyuk di dalam ibadahnya. Jika tidak mampu sampai itu, maka yakinilah bahwa Allah Ta'ala senantiasa melihatnya, senantiasa mengawasinya. Nah, untuk sampai kepada muraqabah ini, ya, ini tentunya diantaranya dengan mengenal nama Allah Al-Alim, juga mengenal nama Allah As-Syahid yang maha menyaksikan, As-Sami, Al-Basir, maha mendengar lagi maha melihat, Ar-Raqib, senantiasa maha mengawasi, ya, Al-Hafid yang maha menjaga. Nggak ada satu amalan pun yang kita lakukan kecuali semuanya terjaga, akan luput kebaikan maupun keburukan. Itu akan menumbuhkan dalam hati, yaitu muraqabah. Ini tingkatan kedua dari ihsan. Jadi ihsan ada dua tingkatan, musyahadah dan muraqabah. Kemudian yang kedua, al-yaqin bisumuli ilmillahi ta'ala bikulli syai'in fis samawati wal ard lil bawatin wad dhawahir yusmiru fi qalbil abdi ta'dhim Allah ta'ala wa ijlalahu wal haya'a minhu kama yu'inu ala takhallus minal afatil qalbiyah allati tahfa 'ala an-nas walakinnaha la tahfa 'ala Allah 'azza wa jalla ka'afatir riya wal hasad wal ghil wal ujub wal kibr wa afatil khawatir ar-radi'ah wal waswas syaitaniyah hatta yusbihal qalbu saliman min kulli syubhatin tu'aridu khabarallahi ta'ala wa khabara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min kulli syahwatin tu'aridu amrallahi ta'ala wa amra rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa saliman min kulli ghishin au iradati su' bi ahadin minal muslimin. Ya, yang kedua, keyakinan, ya, meyakini akan peliputan ilmu Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu baik di langit-langit maupun di bumi, dan meyakini bahwa ilmu Allah Ta'ala meliputi semua yang batin maupun yang zahir. Ini akan membuahkan di dalam hati seorang hamba berupa pengagungan kepada Allah Ta'ala, ya, pemuliaan dan malu, perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita bermaksiat meskipun sendirian, hakikatnya kita sedang maksiat di hadapan Al-Alim. Malu, ya. Ini bisa menghilangkan berbagai jenis penyakit. Di antaranya apa? Dusta. Orang nggak tahu kita ngomong apa, mereka percaya saja, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan menghilangkan kemunafikan. Sebagaimana ini pun akan membantu seseorang untuk membebaskan dirinya dari penyakit-penyakit hati. Yang penyakit hati ini tersembunyi bagi manusia, akan tetapi tidak tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla, seperti penyakit riya, hasad, dendam, ujub, ya, sombong, dan juga dari bayangan-bayangan yang buruk, ya, lintasan-lintasan pikiran yang buruk, ide-ide yang buruk, ya, dan waswas syaitoniyah, sehingga jadilah hatinya itu selamat dari setiap subhat yang menghalangi, ya, untuk bisa menerima khobar dari Allah Ta'ala dan khobar dari Rasulnya SAW, ya, dan dia selamat dari setiap syahwat yang itu
ya bertentangan atau menghalangi dari menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya karena syahwat. Jadilah hatinya itu selamat dari seluruh gis, dari seluruh dendam dan keinginan buruk terhadap salah seorang dari kaum muslimin. Ya, padahal itu selamatnya hati ini merupakan keberuntungan bagi seorang hamba. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tidak bermanfaat, ya, harta dan anak-anak, kecuali orang yang membawa, ya, hati yang selamat dari syubhat, selamat dari syahwat, selamat dari kesyirikan, ya. Dan Malik bin Anas pernah menceritakan dalam hadis Ahmad, ya, yang disahihkan oleh Syekh Su'aib al-Arnaud, ya, menceritakan tentang seorang laki Ansor yang ketika Rasulullah SAW satu hari berbicara, akan datang kepada kalian seorang penghuni surga. Datanglah seorang laki-laki Ansor dengan jenggotnya masih basah dengan air wudhu, kemudian dia menenteng sandal. Besoknya, ya, Rasul mengatakan kata yang sama, akan mendatangi kalian seorang penghuni surga. Datang lagi orang tadi. Hari ketiga seperti itu juga, ya, 3 kali dikatakan bahwa dia itu penghuni surga. Abdullah bin Amr al-As, ya, anaknya Amr bin al-As, penasaran sampai dia minta izin untuk menginap 3 hari di rumahnya. Ketika menginap di rumahnya tidak ada amalan yang spesial, bahkan hampir saja dia menganggap remeh orang tersebut. Tapi ketika hendak pulang, dia kabarkan bahwa dia itu kenapa menginap, sesuai dia ingin melihat apa sih amalan spesial yang kau lakukan. Kata dia, nggak ada yang spesial kecuali apa yang kau lihat. Hanya saja aku tidak menyimpan rasa dendam kepada seorang pun dari kaum muslimin, dan aku tidak hasad kepada salah seorang pun di antara mereka. Kata Abdullah bin Amr al-As, itulah yang menyampaikanmu ke surga, itulah yang kami tidak mampu. Biasa, ya. Dan di antara buah dari mengimani nama Allah Al-Alim akan membuat kita membersihkan semua penyakit-penyakit tersebut. Manusia nggak tahu, tapi Allah Maha tahu, ya. Berkata Imam Ibnu Qayyim ta'ala, jika engkau bertanya, fama sabil ila hifdil khawatir, apa yang bisa menjaga bayangan-bayangan atau pikiran-pikiran yang buruk pada kita, bagaimana menjaganya? Kata dia, sebabnya banyak. Yang pertama, al-ilmul jazim bittila'ir rabbi subhanahu wa nadharihi ila qalbika wa ilmihi bitafsili khawatirika. Yang pertama yang bisa membuat kita menjaga pikiran-pikiran buruk kita adalah ilmu yang jazim, ilmu yang pasti, betul-betul yakin akan ittila, ya, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, pengawasan dan penglihatan Allah taala terhadap hatimu. Allah mengetahui, Allah menguasai hatimu, dan keyakinan yang pasti bahwa ilmunya terhadap tafsil rinci, ya, terhadap semua yang ada di dalam benakmu. Apa yang kita pikiran Allah Maha tahu. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu Maha mengetahui, Maha melihat hati kita, Maha mengawasinya, ini diantara sebab kita tidak berpikir macam-macam. Seandainya muncul, kita langsung mengenyahkannya. Ta'awudz. Wa imma yanzaghunaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah. Jika ada setan mengganggumu dengan sebuah gangguan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Nggak ada cara lain. Ada nih? 1 menit lagi? 2 menit lagi. Itu yang pertama, ya, bagaimana kita bisa menghilangkan pikiran-pikiran yang buruk, terutama pemuda ini. Noloba ngalamun. Hati-hati, ini Allah Maha tahu, ya, dan kita berusaha untuk. Yang kedua, haya'uka minhu, merasa malumu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Maha mengetahuinya.
Kemudian yang ketiga, ijlalu kalahu an yara mislatil kal khawatir fi baitihi alladhi khuliqa li ma'rifatihi wa mahabatihi, yaitu pengagungan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa malu kalau Allah melihat ya bayangan-bayangan, pikiran-pikiran yang buruk itu ada di dalam rumahnya yang itu diciptakan untuk mengenal dan mencintainya. Jangan sampai di dalam hati kita itu diisi dengan sesuatu yang buruk, padahal dia itu diciptakan untuk apa? Untuk mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita lanjutkan setelah Isya. Nakfi hadal qadar, astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya. Nah, kita masih lanjutkan ya sebab-sebab kita bisa menjaga lintasan-lintasan bayangan kita di dalam hati kita. Yang pertama tadi apa? Ilmu jazim, ilmu yang pasti, yakin betul akan pengawasan Rabb Subhanahu wa taala, penglihatannya kepada hati kita, dan meyakini bahwa ilmunya itu mengetahui tafsil, perincian apa yang ada dalam bayangan-bayangan kita. Yang kedua, rasa malumu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, pengagunganmu kepadanya. Ya, malu kalau Allah melihat ya ada bayangan seperti itu di dalam rumahnya, ya, maksudnya di dalam hatinya, yang itu diciptakan untuk mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang keempat, khaufuka antasquta min ainihi bitilkal khawatir, itu rasa khawatirmu, rasa takutmu kalau engkau itu jatuh di mata Allah taala disebabkan bayangan-bayangan buruk tersebut. Ya, kalau kita misalkan depan orang, ya kita ya dia mengetahui ya pikiran buruk kita dengan kita utarakan, yaitu suatu aib. Ya, ini Allah taala menyaksikannya kalau punya bayangan-bayangan seperti itu, ya, bayangan yang buruk. Tentunya ini khawatir kita jatuh ya di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, isaruka lahu an tusakina qalbaka ya ghairu mahabbatihi, yang kau mendahulukan bagi Allah taala agar supaya tidak ada yang mengisi hatimu selain kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini membuat kita menyibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Jangan banyak melamun. Ya, sibukkan dengan banyak perkara yang bermanfaat. Hafalkan Al-Qur'an. Hafalkan wajan sorof, hafalkan bahasa Arab. Jadi kita banyak memikirkan perkara yang bermanfaat. Jangan banyak melamun. Kalau melamun ya oleh setan akan dibawa kepada perkara yang buruk, ya. Dan Allah Maha mengetahui semuanya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Faman hama bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Wa in hama biha fa'alaha kataballahu indahu asra hasanatin ila sab'i mi'ah dhifin ila ad'afin katsirah." Jika barang siapa yang menginginkan sesuatu, ada niat hama itu lebih tinggi dari sekedar niat. Jadi dia sudah berajam untuk melakukan satu kebaikan. Barang siapa yang berajam untuk melakukan satu kebaikan tapi dia tidak melakukannya karena udzur syar'i, misalkan mau ke masjid ternyata hujan, ada keinginan tapi dia tidak melakukannya karena ada udzur syar'i, maka Allah tulis baginya di sisi Allah taala satu kebaikan yang sempurna. Ya. Tapi jika dia berajam sesuatu dan dia mengamalkannya, maka Allah catat di sisinya 10 kali lipat kebaikan, 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak
terhingga. Ini kasih sayang Allah Ta'ala. Ya, kurang apa? Niat saja, dan Allah tahu kalau kita tidak akan melakukannya. Tapi Allah berikan taufik untuk menginginkan sesuatu. Bonus lain, bonus ya teteh. Tapi lihat, wa in hama bisayyi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanata sayyi'atan asib. Fa in hama bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Jika dia bertekad untuk melakukan satu keburukan tapi kemudian dia tidak melakukannya, tidak jadi melakukannya karena Allah, maka ditulis satu kebaikan. Wa min hama biha fa fa'alaha katabahullahu lahu sayyi'atan wahidatan. Tapi jika dia bertekad melakukan satu keburukan kemudian melakukannya, Allah catat berapa? Satu kesalahan. Eta ge lamun teu tobat, lamun tobat mah sepenuh bumi sekalipun tobat Allah ampuni semuanya. Kurang naon deui nya. Ya, tapi tetap ya kita berusaha untuk menghindari ide-ide yang buruk, kebayangan-bayangan buruk, karena kalau kita ikuti ini berbahaya. Ini berbahaya. Makanya sibukkan dengan perkara yang bermanfaat. Apalagi anak muda ya, jangan terlalu banyak melamun. Sibukkan dengan menghafal Al-Qur'an, menghafalkan shorof, nahu ya, itu lebih bermanfaat ya. Kemudian yang keempat ya, berapa? Ketiga ya? Baru 3 ini. Yang pertama rasa takut, yang kedua yakin akan ini, itu baru kedua yang tadi itu. Oh itu mah yang ini kiatnya. Sudah berarti 5, kiatnya cuma 5. Kita masuk poin yang ketiga. Innal yakin bi ilmillahi ta'ala lil umuri qabla wuqu'iha wa kitabatiha indahu subhanahu fil lawhil mahfud qabla khalqiha yusmiru fil qalbil abdi tuma'ninata iza ra'a ma yaqdihi Allahu ta'ala minal ahkamil qadariyah kal masaib wal makruhat allati lam tahdus illa bi ilmillahi ta'ala wa hikmatihi wa annaha laysat abasan wa la'iban. Keyakinan bahwa ilmu Allah Ta'ala, ya Allah mengetahui seluruh urusan sebelum terjadinya. Sebelum terjadi Allah sudah mengetahuinya, dan Allah telah menulisnya di sisinya ya, di Lauhil Mahfud sebelum diciptakannya. Ini akan membuahkan dalam hati seorang hamba berupa tumaknina, tenang. Gak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali apa yang telah Allah ilmui, apa yang telah Allah catat untuk hambanya. Buat kita tidak terlalu kolak teh bahasa orang mah tuangan, kolak bahasa Arab mah stres ya, tidak terlalu stres menghadapi takdir yang Allah tetapkan ya. Jadi menangan kolak jadi itu dengan stres kolak. Jadi tidak terlalu takut ya apa yang Allah takdirkan untuk yang berupa hukum-hukum qadariyah seperti musibah-musibah, perkara yang dibenci. Yang itu semua tidak akan terjadi kecuali dengan ilmu Allah Ta'ala dan hikmahnya. Allah maha meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Allah pasti adil. Allah tidak akan pernah dolim. Kita tidak akan dihukum dengan apa yang bukan dosa kita. Dan semuanya itu apa yang menimpa kita berupa musibah, perkara yang tidak disukai, laisat abasan wala iban, bukan sesuatu yang sia-sia, bukan main-main. Ada hikmah di balik semua itu. Bisa jadi teguran untuk kita, bisa jadi Allah cinta kepada kita, ingin menghapuskan dosa-dosa kita, Allah hendak mengangkat derajat kita, Allah hendak memberikan pahala kesabaran. Makanya setiap seorang mukmin itu semua kehidupannya itu adalah baik. Kata Rasul, ajaban li amril mukmin, aku takjub dengan urusan seorang mukmin. Ma qadallahu lahu qadaan illa kana khairan lah, tidak Allah takdirkan bagi dia satu ketetapan kecuali itu yang terbaik untuknya. Idza asabatu syarra syakara fakana khairan lah, wa idza asabatu dharra sabara fakana khairan lah. Jika diberi kenikmatan dia syukur, maka itu baik untuknya.
Jika diberi musibah maka dia bersabar, maka dia itu pun baik untuknya, semua keadaan itu baik. Nggak ada terjadi seperti itu kecuali bagi seorang mukmin. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 51, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak akan pernah ada yang menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada kami. Jadi nggak ada yang menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Ma asobakum lam takun yuhti'ak ma asobakum lam yakun liyuhti'akum ma ahtotum lam yakun liusibakum. Apapun yang Allah tetapkan, engkau tidak akan lolos darinya. Apa yang tidak Allah tetapkan engkau mengenainya, kamu tidak akan pernah menimpanya. Makanya pantas ada ungkapan setiap peluru ada alamatnya. Jangan takut, tapi untung gagabah oge gitu kan. Kita harus mencari selamat, tapi ingat gak akan menimpa kita kecuali apa memang itu ketetapan kita. Ya, jadi itu buat kita tumakninah, tenang, ya, tidak terlalu khawatir. Dan yang menetapkannya adalah Arhamur Rahimin, yang paling penyayang dari para penyayang. Husnudun kepada Allah Ta'ala. Dalam surat yang lain Al-Hadid ayat 22 sampai 23 Allah firman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Ya, tidak ada satu musibah pun yang menimpa di bumi maupun apa yang menimpa kepada diri kalian kecuali itu semua sudah tercatat di kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu bagi kami adalah mudah. Laikai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Untuk apa semua itu? Ya, agar supaya kalian tidak berputus asa atas apa yang kau luput darinya. Apa yang luput dari kita pun itu sesuai dengan takdir. Husnudon, bisa jadi kenapa kita menginginkan satu kemudian Allah tidak berikan, bisa jadi di balik itu ada mudarat. Allah pilihkan kita yang terbaik. Husnudon. Dan agar supaya kalian tidak terlalu gembira dengan apa yang kalian dapat, jangan juga menepuk dada. Semua itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang mendapatkan kebaikan hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman wajada ghairu dzalik fala yalumanna ila nafsah. Tapi jika dia mendapatkan selain dari kebaikan, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya, sebab karena dosa. Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya. Kemudian buah yang berikutnya taslim di ahkamillahi syar'iyah, tunduk dengan hukum-hukum Allah yang syariat, ridho dengannya, bergembira, ya, bahagia dengannya, bahwa sesungguhnya syariat tersebut dari sisi al-alim al-hakim, yang maha mengetahui apa yang maslahat bagi hambanya, yang mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan di dua negeri. Maka Allah perintahkan dia, yang mengetahui apa yang mendatangkan bagi hambanya berupa keburukan dan kecelakaan di dua negeri, maka Allah larang dia dan Allah peringatkan dia. Maka dia Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui tentang makhluknya apa yang maslahat bagi mereka dibanding diri mereka sendiri. Maka apa yang Allah perintahkan, yakin di sana ada kebaikan, apa yang Allah larang pasti di sana ada keburukan, meskipun akal kita nggak nyampe. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 14, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Apakah pantas yang menciptakannya untuk tidak tahu, padahal dia yang maha mengetahui lagi maha detail ilmunya? Pantas nggak yang menciptakannya untuk tidak tahu? Namanya menciptakan itu tahu tentang makhluknya. Ada sebuah cerita tentang seorang ateis yang dia tidak mengakui adanya Tuhan. Kalau dia bisa menciptakan makhluk yang lain dengan cara apa? Dia masukkan daging ke dalam toples, dibiarkan, kemudian muncul belatung, dan dia mengklaim, lihat saya bisa menciptakan makhluk yang lain. Nah, dia ada seorang yang alim tahu, kalau namanya mencipta itu pasti tahu. Kalau dia mencipta, dia tahu betul kan, dia tahu dia membuat, terbuatnya dari apa, bentuknya seperti apa, susunnya seperti apa. Pertanyaannya nggak gampang, berapa jumlahnya,
Nu nyiptakeun pasti nyaho jumlahna, teu bisa ngajawab. Pertanyaan kedua, mana laki-laki mana perempuan? Eta geus teu bisa ngajawab, geus gugur. Ya, dengan ayat ini, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Apakah pantas kemudian yang menciptakan itu untuk tidak tahu? Tahu betul kita ya. Pada dia adalah ya Al-Latif yang maha lembut lagi maha mengetahui. Nah, ya, masih banyak ya. Satu lagi aja. Al-hirsu ala tazawwud min al-ilmi nafi wa tawaddu lillahi ta'ala wa lil khalqi bi hadzal ilm wa adamu takabbur wal fakhr bihi wa hadha innama yata'atta bil yaqin bi annahu la ilma min ulumiddin wa dunya illa min Allah azza wa jalla. Yang ya terakhir yaitu mendorong kita untuk bersemangat untuk berbekal dengan ilmu yang bermanfaat. Mendorong kita bersemangat untuk berbekal dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, karena Allah yang maha mengetahui, maha berilmu, mencintai orang-orang yang berilmu. Jadi di antara tujuan kita belajar agama untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun yuhibbul ulama. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui, mencintai orang-orang yang berilmu. Tapi ingat, yang berilmu yang mengamalkan ilmunya ya. Kemudian tawadu kepada Allah dan juga kepada makhluk terhadap ilmu tersebut, karena semua ilmu tersebut adalah hakikatnya ada rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tawadu ya kepada Allah, tunduk dengan syariatnya. Tawadu kepada makhluk ya, tidak ada mutakabur wal fakhr, tidak takabur, sombong dan juga membanggakan diri dengan ilmu tersebut. Tawadu. Ya, sebagaimana Allah mudah memberikan kepada kita, mudah juga bagi Allah untuk menghilangkannya. Hati-hati ya. Dan ini ya tidaklah itu terjadi kecuali dengan keyakinan bahwa sesungguhnya tidak ada ilmu dari ilmu din, ilmu agama maupun ilmu dunia, kecuali itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 32, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini ucapan para malaikat ketika disodorkan untuk menyebutkan nama-nama apa mereka sangat tawadu. Ya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau, kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Juga dalam surat An-Nahl ayat 78 Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian tanpa mengetahui sedikit pun, nggak tahu apa-apa. Maka semua ilmu agama, ilmu dunia yang kita miliki, hakikatnya itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak membuat kita menjadi sombong dan berbangga diri. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Alaq ayat yang kelima, allamal insana ma lam ya'lam. Dialah yang mengajarkan manusia apa yang dia tidak tahu. Ya. Dan nama Allah Al-Alim ini mengkonsekuensikan ya kecintaan Allah Taala terhadap ilmu dan ulama. Sebagaimana berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, innallaha subhanahu wa ta'ala alimun yuhibbu kulla alim. Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, dia mencintai orang-orang yang berilmu. Ya. Wa innama yadda'u ilmahu, dan Allah hanyalah menyimpan ilmunya inda man yuhibbu, kepada orang yang Allah cintai. Ini hidayah yang khusus. Kita pernah bahas nama Allah Al-Hadi ya, yang memberikan hidayah. Ada hidayah yang khusus, ada hidayah yang umum. Hidayah yang umum adalah hidayah yang berkaitan dengan duniawi, yang menjadikan semua makhluk itu bisa bertahan hidup. Semua dikasih, manusia, jin, binatang, orang kafir, orang mukmin, semuanya dikasih. Sampai lebah saja bagaimana dia itu bisa membuat sarang yang begitu menakjubkan. Diajar di mana itu? Kursus heula teu? Siapa yang memberi hidayah? Allah. Bagaimana kelelawar bisa terbang di malam hari tanpa nabrak? Padahal mereka tuh mawa center ya, tidak boleh, tapi bisa nabrak. Lihatnya apa? Allah berikan kelebihan, dia memiliki suara supersonik.
dengan pantulan suara itulah dia mengetahui di depannya itu ada objek atau tidak. Luar biasa, siapa yang mengajarkan itu semua ya? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita melihat ya, semua di alam semesta, kita akan melihat menakjubkan ya. Semua itu terjadi karena mereka itu diberikan hidayah yang umum. Ya, kalau kita lihat flora dan fauna ya, wah itu menakjubkan ya. Masing-masing diberikan bentuk yang berbeda-beda, diberikan petunjuk juga untuk menggunakan ya apa yang ada pada diri mereka. Nah, ini hidayah yang khusus, yaitu hidayah yang berkaitan dengan irsyad wal bayan ya, ilmu, kemudian juga taufik ya untuk bisa mengamalkan, dan hidayah yang khusus yang terakhir adalah hidayah menuju surga. Ini tidak diberikan kecuali kepada Allah, orang yang Allah cintai. Ya. Faman ahabal ilma wa ahlahu faqad ahaballaha, maka barang siapa yang mencintai ilmu dan ahli ilmu, sungguh dia telah mencintai Allah taala. Ya. Mimma yudanu bihi. Maka ahabul khalq ilaihi, makhluk yang paling dicintai Allah taala, manitasafa bimuqtadayati sifatihi. Makhluk yang paling Allah cintai adalah makhluk yang bersifat dengan yang sesuai dengan sifat-sifat Allah taala. Kecuali ada sifat-sifat yang dikecualikan seperti sifat kibar, sifat azamah, itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan dalam sebuah hadis al-kibriya'u ridai wal azamatu izari, man naza'ana wahidan minha qadabtuhu finnar. Sesungguhnya kesombongan adalah selendangku, kebesaran adalah sarungku. Barang siapa yang menyaingiku pada keduanya, aku lemparkan dia ke dalam api. Ini adalah larangan tersendiri ya. Tapi yang lain seperti sifat kasih penyayang, sifat ilmu, maka makhluk yang paling Allah cintai adalah yang bersifat dengan yang sesuai dengan sifatnya. Fa innahu karimun yuhibbul karim min ibadihi. Dia yang maha dermawan, yang maha pemurah, mencintai yang pemurah dari hambanya. Alimun yuhibbul ulama, yang maha mengetahui, mencintai orang-orang yang berilmu. Al ulamul maksudun, ulama yang dimaksudkan huna humul ulama ul amiluna bi ilmihim. Ulama yang dimaksudkan di sini adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Ad-da'una ilaihi, yang mendakwahkan kepada ilmu tersebut. Khaifuna minallah, para ulama yang takut kepada Allah taala. Mutawaddi'una lil haqqi walil khalq, para ulama yang tawadu kepada kebenaran dan juga tawadu kepada makhluk. Ama ada bihi ilmuhu ila takabbur wal fakhr wal mubahat dunal amal wal khasyah falaisa bi'alim wala mahbubin lillahi azza wajalla. Adapun orang yang ilmunya itu justru menghantarkan dia kepada sifat takabur dan berbangga diri dengan ilmunya ya, dan membanggakan, mubahat mirip ya, yang dengan fahar ya, membanggakan dirinya tanpa amal dan tanpa rasa takut kepada Allah taala, maka dia bukanlah orang alim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimma yu'inul alim ala tawadu yaqinuhu annama utiya minal ilmi in huwa ila qatratun min bakhri ilmillahi ta'ala. Qala Allah azza wa jalla yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Al-Isra ayat 85. Di antara perkara yang membantu seorang yang berilmu untuk bisa tawadu, yaitu keyakinan dia bahwa sesungguhnya apa yang Allah berikan kepadanya berupa ilmu itu hanyalah qatrah ya. Qatrah itu setitik embun. Apa yang Allah berikan kepadanya hanyalah setitik embun min bahril ilmillahi ta'ala, dari samudranya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun ilmu kita, itu hakikatnya hanya sekedar setitik embun dari samudra ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 85, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu wahai Rasul tentang ruh. Yang ditanya siapa?
manusia paling berilmu Rasulullah SAW. Pertanyaannya apa? Yang paling dekat dengan kita apa? Ruh yang senantiasa menyertai kita. Itu pun akal kita nggak nyampe, apalagi yang jauh ya. Akal kita nggak nyampe bentuknya seperti apa, diamnya di mana, warnanya apa, nggak tahu. Baru kita tahu kapan? Ketika dicabutnya. Inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh itu jika dia dicabut maka pandangan itu mengikutinya. Itulah kali pertama kita melihat ruh ya. Kali pertama mata ya, kali pertama mata melihat ruh ketika itu. Satu yang dekat saja kita nggak tahu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Ilmu yang kata kita itu begitu luas, ilmu agama itu begitu luas. Tapi hakikatnya dinisbatkan kepada Allah ini perkara yang sedikit. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Ya, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan terkait dengan nama Allah Al-Alim, Al-Alim dan Alamul Ghuyub, yang maha mengetahui ya, beserta dengan beberapa buahnya. Nah, sebelum tutup barangkali ada pertanyaan, silakan ya. Ya, ada pertanyaan? Ibu-ibu ada pertanyaan? Cekap? Alhamdulillah. Ya. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya, membuat hati kita berusaha untuk mensucikan hati-hati kita, karena meskipun orang lain nggak tahu, Allah maha tahu. Dan kita malu kalau ada dalam hati kita itu perkara-perkara yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga semenjak hari ini kita pensiun dari dusta. Meskipun orang lain bisa kita dustai, Allah Ta'ala tidak. Dan ini harusnya kita punya rasa malu. Nah, naktabi hadal qadar, astaghfiruka subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.